Judi itu haram, jelas-jelas haram dan diharamkannya dalam Al-Quran. Tapi di Piala Dunia 2022 Qatar tahun ini malah banyak orang yang terjebak judi. Bahkan orang yang jauh dari judi itu sekarang terjebak dalam perjudian dengan alibi yang aneh-aneh. Katanya duitnya gak dimakan lah, duitnya dikasih ke amal lah, atau gak pakai duit tapi cuman pakai rokok lah, dan alibi-alibi lainnya, katanya biar excited nontonnya dan lain sebagainya. Nah, gue akan bahas nih soal judi dan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini gue mau ngomong tentang keresahan gue sejak pertama kali Piala Dunia 2022 di Qatar dimulai, yaitu judi. Gila, judi itu kayak sangat identik dengan Piala Dunia dan menyebabkan orang-orang di sekitar gua aja yang gua kenal itu terlibat dalam perjudian yang gua tahu dia sebenarnya bukan orang yang suka judi, cuman vibes Piala Dunia ini bikin orang itu berbondong-bondong kemudian berjudi. Dan mungkin niatnya itu gak berjudi. Artinya dia gak sadar, niatnya cuman biar excited nontonnya, biar seru lah nontonnya. Padahal mereka kemudian terjebak pada perjudian. Kenapa? Karena dalam Islam, niat dan tujuan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya cara. Niat dan tujuan yang baik harus diikuti dengan cara yang tidak baik. Karena itu termasuk buat Anda yang bertanya kepada saya, Bib, boleh nggak berjudi tapi nanti hasilnya buat diberikan ke anak yatim atau disedekahkan? Hukumnya sama saja. Karena niat yang baik serta tujuan yang baik itu harus diikuti dengan cara yang baik. Artinya niat untuk berbagi kepada anak yatim harus diikuti dengan cara mendapatkannya itu dengan cara yang baik juga. Bahkan cara memberikannya pun di Al-Quran diatur harus dengan cara-cara yang baik. La tubtilus shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu memberikan sedekah kamu dengan cara-cara yang bisa membuat penerimanya merasa rendah atau sedih. Jadi itu satu paket. Karena itu juga di dalam beberapa hadis dari Nabi Muhammad dikatakan, misalnya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah diterima sedekah dari harta yang haram. Juga Nabi katakan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim juga, bahwa tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari kerjanya yang halal. Ditekankan tuh dari kerjanya yang halal. Kenapa? Karena dari dulu ada tuh orang yang berpikir sedekah dari kerja yang haram. Di riwayat Muslim yang lain dari Nabi Muhammad juga Nabi katakan, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik juga sumber dan caranya. Jadi juga gak masuk akal. Sedekah itu kan tidak wajib, sifatnya sunnah. Sedangkan menjauhi yang haram itu sifatnya wajib. Kenapa Anda menerobos yang haram untuk melakukan yang sunnah? Lebih baik gak melakukan yang sunnah tapi jangan terobos yang haram. Jadi begitu logikanya. Makanya Anda jangan sok-sokan menutupi perjudian Anda dengan, oh ini saya buat diberikan ke anak yatim. Mohon maaf, Anda malah bikin kerusuhan tuh secara batin. Anak yatim Anda kasih duit haram. Nanti itu tidak baik bagi tumbuh kembangnya dia secara spiritual tuh. Karena lo harus yakini bahwa seperti hal-hal yang sifatnya lahiriah yang jelek, misalnya gula kalau terlalu banyak jelek ke tubuh, maka begitu juga hal-hal yang secara batin jelek kalau masuk ke tubuh seseorang itu juga jelek. Tapi juga Anda jangan berpikir, Bib, saya main judi tapi duitnya gak saya makan biar gak berpengaruh bagi diri saya. Anda pikir yang berpengaruh cuman kalau dimakan. Walaupun tidak dimakan, sama saja itu akan mempengaruhi secara buruk duit haram itu kepada diri Anda. Gue mau cerita nih ya, bayangin ada seorang anak yang oleh ayahnya selama 14 tahun gak dikasih makan haram.
gak keluar rumah agar gak dapat sesuatu yang haram. Akhirnya diajak sama ayahnya nih ketika umur 14 tahun ke pasar. Kemudian di pasar dia bisa mengetahui, oh ini orang baik, itu orang buruk. Dari mana? Dia melihat secara batin cahaya muka orang yang baik dan kegelapan pada muka orang yang buruk. Keesokan harinya ayahnya ajak lagi anak ini ke pasar. Ternyata anak ini udah gak bisa melihat mana orang baik, mana orang buruk. Kenapa? Usut punya usut, ternyata kemarin pas ke pasar anak ini makan kurma yang jatuh di tengah jalan di pasar. Dia makan. Ini statusnya bukan haram padahal. Syubhat. Tidak diketahui kehalalan atau keharamannya. Hilang kemuliaan yang 14 tahun dijaga tuh. Bayangin tuh. Itu syubhat lu, belum haram. Apalagi kalau lu yang haram lu makan. Bahkan dalam catatan sejarawan namanya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, orang-orang Arab jahiliyah itu dikenal sangat dermawan. Saking dermawannya, mereka sampai kebablasan. Misalnya mereka gak enak tuh kalau ada tamu gak diajak minum bareng. Akhirnya minum khamr bersama. Dan di antara bentuk kedermawanan mereka gak enak tuh kalau ada tamu mereka gak suguhkan dengan makanan dan minuman yang banyak dan mewah. Sehingga karena itu mereka hingga kemudian berjudi untuk dapetin harta buat disuguhkan kepada para tamu dan para fakir miskin di sekitar mereka. Jadi kalau Anda berjudi kemudian untuk sedekah, itu berarti Anda mengikuti jejak-jejak jahiliyah. Jadi Anda termasuk orang-orang yang bodoh, karena jahiliyah itu akar katanya jahil. Jahil itu artinya bodoh. Jadi jahiliyah itu adalah satu bentuk kebodohan. Jadi di zaman Nabi itu orang berjudi justru untuk sebenarnya kebaikan, untuk kedermawanan mereka kepada orang lain. Jadi judi yang untuk kebaikan aja itu yang menyebabkan kemudian judi diharamkan oleh Allah dalam suratul Maidah ayat 90. Apalagi judi tidak untuk kebaikan. Sudah pasti haramnya kuadrat. Nah, judi itu adalah perkara yang Allah katakan dalam suratul Maidah ayat 91 akan membuat kalian bermusuhan. Nah, Piala Dunia 2022 di Qatar ini sebagaimana disampaikan oleh Morgan Freeman di pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin, bahwa salah satu tujuan utamanya membuat kita saling akrab. Orang dari berbagai dunia berkumpul di Qatar, menjalin keakraban, saling menyapa, saling tersenyum, saling ngobrol, akhirnya terjadi keakraban di antara umat manusia di seluruh dunia. Tapi dicederai oleh judi yang membuat kita malah bermusuhan. Orang kalau berjudi itu, yang kalah itu pasti gak terima, sehingga ada sedikit atau banyak kebencian kepada mereka yang menang. Syukur-syukur gak jadi bermusuhan tuh. Gue tahu, tapi pasti lo berpikiran, enggak Kubib, gue walaupun kalah, gue gak bermusuhan, apalagi benci kepada mereka yang menang. Jadi berarti gue boleh dong judi. Mohon maaf, itu hanya salah satu efek dari judi. Bukan judi itu diharamkan karena menyebabkan permusuhan. Efeknya salah satunya adalah permusuhan. Tapi dia haram karena memang itu buruk yang diharamkan oleh Allah dalam suratul Maidah ayat ke-90. Sehingga ada atau kerasa atau tidak oleh Anda efek buruknya, maka tetap itu haram. Gak ada alasan tuh. Kadang orang alasannya juga biar makin excited, makin semangat nontonnya. Gak perlu sampai judi. Anda nonton sambil minum kopi, makan kacang, ngerokok, udah excited tuh seharusnya. Kalau Anda nunggu melakukan hal yang haram agar excited, itu bahaya buat diri lu. Akhirnya gue gak bisa tuh bernafsu dengan pasangan kalau gak zina. Kalau nikah gak bisa tuh, karena kalau nikah halal, kalau yang berzina haram. Jadi akhirnya gue bernafsu tuh. Itu kan bahaya kalau lu menggantungkan ke-excitedan sesuatu kalau sesuatu itu melanggar. Termasuk bukan hanya melanggar ketentuan agama, kayak lu naik motor sengaja gak pakai helm karena biar excited naik motornya. Kan Anda
berarti anak keturunan Dajjal tuh. Kenapa harus excited kalau melanggar tuh? Ada tuh orang yang mentalnya dia baru excited melakukan sesuatu kalau ngelanggar. Ini masalah secara psikologis lu udah. Kenapa lu menemukan keasikan kalau lu melanggar? Padahal seharusnya keindahan itu kalau lu berada di jalan yang benar tuh. Kalau lu udah menemukan ketidakasikan dalam kebenaran dan keasikan dalam ketidakbenaran, berarti lo anak cucu Dajjal. Kenapa? Karena senjata utama Dajjal itu fitnah, yang kata Nabi fitnahnya adalah membuat neraka tampak seperti surga dan membuat surga tampak seperti neraka. Jadi Anda miniatur Dajjal zaman ini. Nah, juga ini yang gue sering dengar juga soal judi bola nih. Mereka ngerasa bukan judi. Karena apa? Karena taruhannya bukan duit. Taruhannya rokok. Taruhannya minuman keras. Apalagi sama aja rokok dibeli pakai duit. Dan apalagi kalau minuman keras, haramnya double-double tuh. Atau enggak, Bib, yang kalah lari keliling komplek. Atau yang kalah dipotakin misalnya. Sama saja. Itu artinya ada taruhan di dalamnya yang ada konsekuensinya. Baik konsekuensinya itu duit ataupun bukan duit. Maka sama aja di dalamnya terjadi perjudian, taruhan, yang taruhannya itu yang diharamkan. Bukan taruhan apapun taruhannya. Apalagi taruhannya, Bib, saya buat dakwah loh, Bib, karena kalau tim saya menang, teman saya yang non-muslim katanya mau mu'allaf. Mohon maaf, mu'allaf itu dari jalur pernikahan saja tidak boleh. Orang itu masuk Islam murni karena dia terpanggil oleh hidayah Islam, bukan karena kalah taruhan, bukan karena nikah. Misalnya kan ada tuh orang kan, gue masuk Islam ya karena gue pengen nikah dengan seorang cewek muslim. Yang mau gak mau gue harus Islam. Gak boleh. Kalau lu mengenal Islam karena cewek lu dan akhirnya masuk Islam karena lu melihat kebenaran dalam Islam, boleh. Tapi kalau masuk Islam karena cewek lu, apalagi karena judi, Islam tidak butuh member seperti Anda. Mohon maaf. Kemudian juga ada yang gini, nanya ke gue, Bib, emang judi gak boleh? Iya gak boleh. Tapi kenapa kalau nazar boleh? Apa bedanya judi sama nazar? Nah, yang paling dasar deh, bahwa judi itu haram karena Allah yang mengharamkannya di dalam suratul Maidah ayat 90. Sedangkan nazar itu tidak diharamkan, malah nazar itu diajarkan dalam Islam melalui Nabi Muhammad yang sabdanya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nazar itu memang diperkenankan dalam Islam, artinya Anda menazarkan sesuatu. Kalau saya lulus ujian, maka saya bernazar untuk apa tuh? Misalnya bersedekah kepada orang miskin. Itu diperkenankan dalam Islam karena ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Itu pun tetap dibatasi. Gak boleh lo nazar kalau gua lulus gua akan makan babi. Gak boleh tuh bernazar untuk sesuatu yang bermaksiat, kata Nabi. Dan tidak boleh menazarkan sesuatu untuk yang sudah wajib. Kalau gua lulus ujian, gua akan sholat lagi deh. Mohon maaf, gak usah dinazari, Anda memang wajib sholat, kata Nabi. Jadi gak boleh nazar tuh untuk sesuatu yang haram atau untuk sesuatu yang memang sudah wajib. Nazar itu fungsinya adalah yang sunnah jadi wajib karena nazar. Misalnya bernazar kurban dan kemudian gak kesampaian, Anda wafat, maka nazar itu menjadi wajib sehingga harus ditunaikan. Jadi kalau nazar yang pertama bedanya dengan judi adalah nazar itu memang diperkenankan dalam Islam, kalau judi itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kalau judi itu spekulasi murni alias untung-untungan antara dua pihak. Kalau nazar itu bukan spekulasi murni, tapi itu motivasi untuk kita melakukan sesuatu antara kita dengan diri kita sendiri. Nah, kalau judi itu spekulasi dan kaitannya dengan pihak orang lain. Jadi betul-betul lo gak ada effort sama sekali tuh.
Cuman ya udah murni untung-untungan. Ini juga yang bedanya antara spekulasi pasar atau spekulasi bisnis dengan spekulasi judi. Kalau spekulasi bisnis atau spekulasi pasar itu boleh karena tujuannya adalah bisnis, bukan untung-untungan. Tapi kalau spekulasi judi memang tujuannya adalah untung-untungan. Sama kayak gini, lu beli permen yang di dalamnya ada undian. Judi itu karena lu memang beli permen itu untuk undiannya, bukan untuk bisnisnya. Tapi kalau lu nanam padi karena 3 bulan lagi harga padi akan naik, maka itu spekulasi pasar yang diperbolehkan karena tujuan lu adalah bisnisnya, bukan untung-untungannya. Yang kalaupun gagal, ya bukan anjlok, bukan habis duit lu, tapi cuman nggak untung gede. Kalau berhasil, untungnya lumayan gede. Tapi kalau judi kan antara untung atau rugi, udah gak ada lagi. Antara habis bahkan dengan banyak gitu. Jadi lu harus ketahui itu bedanya antara spekulasi judi dan spekulasi lainnya. Dan juga sekarang itu judi seiring dengan perkembangan zaman bentuknya macam-macam dan kadang kita nggak tahu. Bahkan yang mengenai anak kita. Lu tahu permainan japitan tuh, japitan boneka. Itu udah difatwakan oleh MUI bahwa itu haram karena di dalamnya ada maisir, perjudian, spekulasi yang tidak diperkenankan oleh Allah. Atau gini, lu main futsal di turnamen, kemudian ada uang pendaftarannya. Terus dari uang pendaftaran itu dibelikan hadiah yang hadiah diberikan kepada pemenangnya. Itu juga gak boleh. Kecuali hadiah itu dipersembahkan oleh sponsor atau pihak luar. Tapi kalau dari hasil duit pendaftaran itu judi masuknya, haram. Nah sekarang judi itu banyak wajahnya dan lo harus ketahui itu karena itu terkait dengan muamalah lo, hubungan lu dengan orang lain ataupun hubungan lu dengan bisnis yang harus lu hati-hati. Karena itu menyangkut halal haramnya harta yang lu konsumsi, baik lu makan, minum, ataupun lu gunakan. Dan faktanya, saya tahu Anda kemarin pas pertandingan Argentina Arab Saudi berbondong-bondong pegang Argentina, all in buat Argentina, bahkan ngefur buat Arab Saudi. Dan langsung ditunjukkan bahwa segala yang diharamkan oleh Allah itu pasti merugikan bagi Anda. Anda nyesel kan? Argentina malah dipecundangi oleh Arab Saudi. Miskin kan Anda sekarang? Yang seharusnya seneng habis nonton bola malah garuk-garuk kepala kan? Yang dimana Allah sedang membantu lu untuk lu terlepas dari pinjol, lu malah all in buat Argentina. Akhirnya all in utang Anda kepada orang lain. Dan utang itu bahaya karena kata Nabi akan menyisakan malu di siang hari dan puyeng di malam hari. Lo kalau punya utang overthinking malam hari, siang hari malu kalau ketemu dengan orang yang lo utang ke dia atau orang yang tahu lo punya utang. Walaupun ada tuh taruhan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu seorang ibu yang bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Nah, kalau itu taruhan yang mulia. Nah, lo kalau mau cari taruhan tuh taruhan itu kayak lo bertaruh kebahagiaan diri lo untuk membahagiakan orang tua lo. Lo bertaruh untuk membahagiakan orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia lain. Jangan lu bertaruh-taruh yang aneh gitu. Dan salah satu efek buruk tuh, judi itu membuat mental kita hancur. Hancur dalam pengertian begini. Lu kalau lagi judi itu gampang emosi. Dan kalau kalah itu lu akan menjadi orang dengan mental yang gak kekontrol tuh, mudah emosi. Dan akhirnya baik menang ataupun kalah, judi itu mencandu lo. Temen gue tuh yang suka judi bahkan gak mau kerja
Kan orang nganggep ngapain sampai kerja ribet, mending judi. Dan saking terjebaknya sama judi sampai segala sesuatunya dia jual demi judi. Dan yang paling gak masuk akal, dia tuh sampai jual pakaian-pakaiannya untuk berjudi tuh. Bahkan yang gue selalu ngakak ceritanya Cing Abdel tuh. Karena judi, ada temennya yang sampai jual TV yang ketika dijual itu masih anget TV-nya. Artinya baru aja sedang ditonton oleh keluarganya, dia cabut, dia bawa untuk dijual. Terus kata yang beli, ini masih anget loh TV. Saking kecanduannya sama judi. Dan bukan lagi akhirnya untuk cari duit tuh, tapi ya karena habit aja gitu, karena asik gitu dengan perjudian tuh. Jadi judi itu emang efeknya bisa kemana-mana. Etos kerja hilang, kemudian mental hancur, mental kerja ataupun emosian, kemudian jadi bodoh kita karena judi. Pokoknya gila, judi itu emang bahaya banget. Nah karena itu maksud gue gak ingin momentum Piala Dunia ini menjadi titik lo untuk berkenalan dengan judi, yang itu bisa bikin lo candu dan akhirnya yang awalnya cuman buat asik-asikan, yang awalnya buat ngeramein Piala Dunia doang, akhirnya kebawa tuh setelah itu dan lo menjadi penjudi, dan itu buruk banget. Bayangin kalau lo menjadi seorang penjudi. Seorang pekerja aja belum tentu sukses, apalagi seorang penjudi. Gak ada tuh penjudi sukses tuh, gak ada. Yang sukses tuh ya pasti bandarnya. Pasti tuh bandarnya. Kalau penjudi ya namanya spekulasi. Tapi kan ada untungnya. Iya ada untungnya, tapi justru karena ada untungnya itu yang membuat lo kejebak di sana sampai lo miskin. Gue kasih contoh gini aja deh. Kalau kita main game tuh, main kelereng deh. Pas gue kecil, kalau menang tuh udah terus tuh, wah asik, menang sampai ujung-ujungnya kalah tuh. Pasti tuh, karena lu kejebak di dalamnya tuh. Jadi baik menang ataupun kalah itu membuat candu. Kalau menang membuat candu karena menang, kalau kalah membuat candu karena kalah. Ketika kalah lu pengen, ayo dong bisa nih, dikit lagi kayaknya menang, dikit lagi kayaknya menang. Kalau menang, wah enak nih menang. Dan lama-lama semuanya kalah, yang menang bandarnya. Nyari rezeki sampai melalui judi, padahal yang menjamin lo akan mendapatkan rezeki itu adalah yang maha kaya, yaitu Tuhan. Dan Tuhan bilang gak usah sampai yang haram deh, yang halal gue siapin rezeki buat lo. Dan ngapain sih sampai cari rezeki dari judi, padahal lu pernah hidup 9 bulan di dalam perut ibu lu, gak kemana-mana, gak jadi PNS, gak jadi entrepreneur, lu tetap dikasih rezeki sama Allah. Ngapain sampai harus berjudi seolah-olah rezeki Allah itu yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Blok. Nah, karena itu judi itu pokoknya efeknya candu, dan itu bahaya banget. Bahkan saking candunya ya, bola tuh bukan lagi judi siapa yang menang siapa yang kalah. Kadang judi nanti yang ngegolin pertama siapa, nanti jumlah offsetnya berapa, nanti si B atau si C main apa enggak, nanti Messi ngegolin apa enggak. Saking mencandunya. Dan apalagi sekarang judi slot. Zaman dulu tuh orang judi paling enggak karena malu, karena harus di pasar datang ngumpul takut ke polisi. Kalau sekarang judi slot bisa dilakukan di kamar tanpa ketahuan orang, tanpa takut, sehingga itu bisa membuat kita terjebak di sana tuh. Banyak tuh temen gue yang awalnya bukan penjudi karena malu, karena takut, akhirnya jadi kejebak judi karena slot tuh. Jadi emang sekarang tuh jebakan judi gede banget, dan itu menurut gue menunjukkan bahwa lo frustasi sehingga lo harus berjudi gitu. Gak bisa mencari keasikan yang kreatif sehingga harus mencari keasikan yang haram. Akhirnya ini menciderai bola. Sepak bola itu dulu adalah soal keindahan. Jadi menang kalah nomor 2, yang nomor 1 itu indah. Karena itu Brazil dikenal dengan sambanya, sepak bola yang sangat indah. Tiki-takanya, sepak bola yang sangat indah. Dulu itu sepak bola soal keindahan. Kemudian muncul era baru di mana sepak bola itu soal kemenangan.
Gak apa-apa gak indah, yang penting menang. Dan sekarang muncul era baru di mana sepak bola bukan lagi soal keindahan, bahkan bukan lagi soal kemenangan, tapi soal perjudian. Bahkan pemainnya, pelatihnya, penontonnya, semuanya terjebak dalam perjudian. Gak apa-apa kalah, yang penting itu kemauannya si bandar agar kemudian lu dapat duit dari bandar. Inilah kekacauan dari keindahan bergeser ke kemenangan. Gak apa-apa menciderai orang lain, yang penting menang. Nilai sportivitasnya hilang. Dan sekarang lebih parah, keperjudian. Akhirnya rusak semuanya tuh. Sepak bolanya rusak, orangnya apalagi. Pokoknya semuanya merusak tuh. Dan ketika udah jadi perjudian, kekacauan itu terjadi pada sepak bola. Misalnya ya, di kampung gua tuh, dulu kalau sepak bola, bandar judi tuh di pinggir lapangan, dia itu kayak memberikan motivasi yang buruk gitu. Kayak nomor 5 tuh, patahin kakinya. Pokoknya dia tuh ngasih edukasi-edukasi yang tidak edukatif. Yang penting dia menang tuh, karena dia judi. Kalau dalam versi yang dunia, lu kalau ingat tuh pertandingan antara Amerika Serikat dan Kolombia, ada yang namanya Escobar. Pemain yang akhirnya dibunuh oleh bandar judi karena bunuh diri dalam pertandingan melawan Amerika Serikat. Dia membela Kolombia, negaranya, dan itu menyebabkan bandar judi rugi. Akhirnya dibunuh tuh. Akhirnya udah kacau pokoknya udah. Dan bahkan dia ditembak 6 kali sambil bilang gol, 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 gol. Tuh yang nembak tuh. Jadi si penembaknya ini ya salah satu orang yang paling merasa dirugikan tuh oleh gol bunuh dirinya Escobar. Makanya dia tembak tuh. Gara-gara lu nih gua kalah. Ya sama kayak patahin tuh nomor sekian gitu. Kakinya. Ya sama, itu nafsu yang menguasai kita lantaran kita berjudi tuh. Justru menurut gua jadikanlah momentum Piala Dunia ini untuk yuk kembalikan sepak bola kepada hitahnya atau titik awalnya, yaitu tentang keindahan. Hindari perjudian, hindari ego untuk mencari kemenangan, tapi kembalikan yang penting indah. Gak apa-apa tim gua kalah, tapi yang penting permainannya indah. Jadi yang lu support adalah keindahan permainannya, bukan lagi kemenangan. Gua malah gak suka tuh dukung tim yang menang terus. Gua tuh dulu sempat ada gak suka sama Juve, walaupun gua fans Juve, karena Juve menang terus, jadi gak excited nontonnya. Makanya sekarang gue justru malah dukung Kamerun gue, karena Buffon juga dukung Kamerun tuh di Piala Dunia. Karena seru tuh dukung tim-tim kuda hitam tuh. Karena jadi kayak ada tantangannya gitu. Jadi yuk Piala Dunia dijadikan momentum untuk mengembalikan semuanya pada keindahan. Bukan lagi soal kemenangan, apalagi perjudian. Halah halah halah. Hel. Ya lagu Piala Dunia gitu nggak sih? Halah. Dan satu lagi buat Piala Dunia, gue seneng Piala Dunia tahun ini di Qatar agar orang tahu bahwa Arab itu bukan satu. Jangan Anda nanya ke saya, Bib, kenapa ya di puncak itu Arab itu kok kelakuannya begitu? Itu Arab Saudi. Saya itu suku Arab yang asalnya dari Yaman dan saya orang Indonesia. Jadi tidak semua Arab itu satu. Ada banyak macamnya. Ada Arab Saudi, ada suku Arab. Arab Saudi itu bagian dari suku Arab, tapi berbeda dengan Arab lainnya yang juga suku Arab. Dan juga untuk edukasi kepada Anda, bukan berarti kalau komentator bahasa Arab itu berdoa Anda jangan amin 90 menit. Nah itu hikmah dari Piala Dunia di Qatar tuh. Yaudah, thank you buat para noise udah dengerin gua, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pengen tahu resumenya apa, resumenya hanya 2 kata, judi haram. Dan jangan lupa subscribe podcast Berbeda Tapi Bersama hanya di Noise, dan juga subscribe juga YouTube-nya Noise, karena BTB Berbeda Tapi Bersama mungkin tidak nomor 1 di aplikasi, tapi masih nomor 1 di YouTube. Dan follow juga Instagramnya Berbeda Tapi Bersama,
biar lu dapat update semua tentang podcast ini. Dan tulis aja di kolom komentar dari kalian. Gue satu-satunya kolom komentar yang gue aktif baca tuh di Noise loh. Jadi jangan sia-siakan Anda. Silakan Anda tulis di kolom komentar, termasuk usulan Anda ngobrol sama siapa lagi atau tema apa lagi. Silahkan aja gue baca atau dibaca sama produsernya Noise. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar lu pendukung negara mana di Piala Dunia 2022 ini. Thank you para Noise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.